Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk pada kaidah yang ke-7. Al-qaidatus sabi'ah. Kaidah ke-7 ini adalah juga kaidah dalam berinteraksi, ya. Kalau kemarin kaidah ke-6 was-sulhu khair, ya, dan damai itu lebih baik, juga adalah merupakan kaidah bagaimana bermuamalah dan berinteraksi dengan sesama manusia. Maka juga seperti ini, kaidah ke-7 bagian dari kaidah muamalah insaniyah, ya, yaitu potongan ayat di dalam surah At-Taubah, ayat ke-91, ya. Tentang ayat ini sebetulnya berbicara tentang keadaan orang-orang yang akan berperang kepada perang Tabuk, ya. Sebagaimana kita tahu, ya akhwan, perang Tabuk ini perang yang sangat berat, ya. Jaishul usrah, pasukan sulit, pasukan di saat sulit. Maka di sini banyak kaidah kehidupan, ya. Ada orang yang bergegas ingin berjihad. Beratnya di mana? Beratnya karena pasukan ini perang ini berlangsung ketika musim panas, ya. Makanya sebagian orang munafik muncul sifat munafiknya, ya. Mereka beralasan, banyak minta uzur, banyak yang tidak siap, ya. Nanti kita lihat bagaimana. Bahkan ada yang mengatakan panas, ya. Makanya Allah Ta'ala qul naru jahannam har, katakan panas neraka lebih panas dari itu. Lalu musim sangat sulit, ya, sehingga sebagian, ya, sahabat tidak memiliki kendaraan untuk berangkat, ya, karena dananya terbatas. Maka Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk terang-terangan bersedekah, ya. Salah satunya adalah sahabat Utsman ibnu Affan. Disebutkan oleh sebagian sahabat yang lain bahwa Utsman bin Affan membeli surga 2 kali, yaitu ketika membeli sebuah sumur, dan kedua ketika dia menyiapkan logistik perang pada perang Tabuk ini, ya. Dan di perang Tabuk ini juga ada kisah tentang 3 orang sahabat yang tertinggal perang karena tidak ada uzur, ya, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal, 3 sahabat yang tidak punya uzur, ya. Kemudian perang ini berlangsung di medan yang sangat jauh, kira-kira 1000 km. Tabuk di arah utara Madinah, ya, sangat jauh, kurang lebih 1000 km, ya ikhwan. Itu bayangkan, musim panas bisa 50 derajat, ya. Kemudian jaraknya jauh. Kemudian yang tambah-tambah, kemudian yang dihadapi adalah Romawi. Pasukan Romawi, pasukan negara superpower waktu itu. Kekuatan Romawi, ya ikhwan, luar biasa. Pasukannya luar biasa, ya. Maka keadaan Madinah digambarkan Allah dalam banyak ayat dalam surah At-Taubah ini, bahkan panjang, mungkin sekitar 20 ayat tentang itu, ya. Kemudian ada peristiwa Ka'ab bin Malik, ada peristiwa Masjid Dirar, ya. Masjid Dirar itu dia di situ. Sebelum berangkat mereka bikin masjid tandingan. Orang-orang munafik membangun masjid yang isinya untuk menggembosi kaum muslimin, membuat rencana makar.
Maka mereka minta Nabi untuk sholat di situ. Tapi Nabi mengatakan nanti setelah pulang dari Tabuk. Dalam perjalanan pulang Allah Ta'ala sampaikan la takum fihi abada. Jangan kau sholat selamanya di situ. Maka Nabi perintahkan beberapa sahabat untuk meruntuhkan dan membakar masjid ini. Jadi luar biasa perang Tabuk ini, ikhwan. Banyak sekali kisah-kisah, faedah-faedah kehidupan. Salah satunya adalah sebuah kaidah ini kita bahas. Yakni judul bab ini oleh pengarang buku ini, hafizahullah taala, judulnya adalah potongan ayat ma 'alal muhsinin min sabil. Apa artinya? Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang keinginannya berbuat baik. Tidak boleh menyalahkan orang yang ikhlas ingin berbuat baik. Maka ma'alal muhsinina, tidak ada jalan bagi mereka pencela, ya, bagi mereka untuk mengkritik orang-orang yang punya niat baik untuk berbuat baik, lalu dicarikan jalan untuk dicela, dikritik, ya, dibully segala macam, padahal niat mereka berbuat baik adalah ada. Nah, ini kaidah ini. Nah, baik, mari kita lihat ayatnya. Waja'al mu'azziruna minal a'rabi, ya, dan datanglah kepada Nabi orang-orang mengemukakan uzur. Ini ada uzur, ya ikhwan. Ya akhi, ada kaidah dalam agama kita namanya al-aslu al-bari'atu dzam, bara'atu zimmah. Al-aslu bara'atu zimmah. Jadi kaidah dasarnya bahwa seseorang itu lepas dari tanggung jawab sampai kemudian ada taklif, ya, sampai ada pembebanan dari sisi syariat. Jadi dari sisi bahwa manusia tidak memiliki beban sama sekali, kecuali kemudian ada beban yang baru, atau ada akad. Saya dengan Anda tidak punya apa-apa, saya tidak punya beban kepada Anda, tapi ketika kita berakad, mungkin sewa menyewa atau jual beli, maka saya terikat dengan akad ini. Tapi secara asal semua orang bara'atu zimmah, memiliki kaidah, yaitu tidak memiliki beban atau tanggung jawab terhadap satu sama lain. Ketika seorang jomblo, dia enggak punya tanggung jawab, ya. Tapi ketika dia akad nikah, maka dia bebannya ada, maka dia punya tanggung jawab. Tidak boleh dia pulang malam-malam, dia ada istrinya yang menunggu, ya. Itu dia maksudnya. Nah, ada namanya uzur. Dalam tanggung jawab itu juga ada uzur. Ketika Allah mewajibkan perang, maka ada orang-orang yang diberi uzur. Inilah agama kita yang sangat indah, penuh rahmat, ya ikhwan. Puasa ada uzur untuk meninggalkannya. Salat berjamaah ada uzur untuk meninggalkannya. Maka itu dimaafkan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ya. Waja'al, berkata orang-orang yang al-mu'azziruna, orang-orang yang memiliki uzur, ya, uzur syar'i, ya. Jadi uzur ini bukan menurut perasaan kita, tapi diukur dari sisi syariat. Apa uzur tidak salat berjamaah? Hujan lebat, masya Allah. Apalagi ya ikhwan, ya, hujan lebat pun hujan yang disebutkan adalah hujannya yang membasahi, ya, hujan yang membasahi. Bagaimana membasahinya? Ya, kalau di baju diperas keluar airnya. Ya, kalau hujan rintik-rintik masih ada, masih boleh, ya ikhwan, ya. Ya. Apalagi ikhwan uzur yang tidak sholat berjamaah. Ya, adanya sakit. Yang kalau dia khawatirkan dia ke masjid bertambah sakitnya. Ya, apalagi akhi? Ya, menunggu makanan yang terhidang. Dia sudah lapar sekali, makanan terhidang, dia uzur. Dia kata Nabi SAW, ya, la salata liman hadratit ta'am wa la yudafi'ul akhbathan. Jadi ada uzur-uzur, ada uzur. Uzur tidak menikah? Ada uzur enggak tidak menikah itu? Uzurnya kalau dikhawatirkan dia menikah menzolimi istrinya. Ya, ada orang-orang yang mungkin punya penyakit, ya. Kadek suka memukul perempuan, kan enggak boleh. Baik, datang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, liyu'dzana lahum, untuk meminta izin tidak berperang. Wa qa'ada alladziina kadzabullaha wa rasulah, dan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk diam. Ya, ini perang, ini berat, ya ikhwan.
Ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah Ta'ala mewajibkan jihad berang dan itu dibenci oleh jiwa kalian. Maka orang-orang yang lemah imannya mereka dan apalagi yang mendustakan Nabi dan Rasul, ya Allah dan Rasulnya, mereka duduk diam. Ya, sayusibul ladzina kafaru minhum, maka kelak orang-orang kafir di antara mereka, ya, azabun alim, akan ditimpakan azab yang pedih. Ya, laisa 'alad du'afa. Nah ini, lihat, tidak ada dosa bagi siapa? Ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Ini terlalu uzur. Ya. Uzur syar'i, tidak salat berjamaah, orang yang uzur, Pak, orang yang lemah fisiknya, orang yang tua renta. Ya, maka anak muda seperti antum tidak punya uzur kecuali salat berjamaah di masjid. Ya. Ada seorang salaf, saya lupa namanya ya akhi. Ya, kata beliau, saya cuma 2 kali tidak salat berjamaah. Ya, yang saya lupa yang kalau nggak salah waktu beliau ibunya meninggal dunia. Ya, disebutkan dalam salaf, kisah salaf, 2 kali dia tidak salat berjamaah. Yang pertama adalah ketika ibunya meninggal, dan itu pun ketika salat. Ya. Salat sendiri rasanya ada yang hilang di hatinya. Ya. Ini bahayanya ini. Nah, orang yang lemah, ad-du'afa. Lalu kemudian wala 'alal mardha. Tidak ada dosa lantaran tidak berjihad bagi orang-orang yang sakit. Ya. Tentu sakitnya ini ya akhi, sakit yang betul-betul nampak sakitnya. Ya, nampak sakitnya. Yang dikhawatirkan bertambah sakitnya kalau ikut berperang. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna, dan bagi mereka yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Yani mereka tidak punya tidak punya kendaraan. Ya. Tidak punya kendaraan untuk berangkat. Ya. Ya. Maka tidak wajib bagi mereka. Idza nasahullaha, ya, harajun, dosa, idza nasahu lillahi wa rasuli, jika betul-betul ikhlas, ya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini bab tentang betul-betul niatnya jujur. Jadi uzurnya betul uzur syar'i dan betul-betul dia ada keinginan sebetulnya pergi tapi uzur. Beda sama memang sengaja membuat uzur. Ya, sengaja membuat uzur, ini tidak boleh. Ya, ada orang supaya tidak berpuasa dia melakukan safar supaya tidak puasa. Nah, ini tidak boleh. Saya uzur Pak, kenapa? Saya lagi musafir. Ya, jadi hanya mencari-cari celah untuk keluar dari beban puasa. Ya, atau dia ingin berjima dengan istrinya, dia katakan, "Ayo kita pergi ke Bandung." Ya, supaya apa? Tidak berpuasa karena musafir, maka dia bisa berjima dengan istrinya. Ini uzur yang dibuat-buat. Nah, ini makanya perhatikan kalimat idza nasahu lillahi wa rasul. Kalau betul-betul ikhlas, ya, maka mereka diangkat dosanya. Diangkat dosanya. Ya. Ikhlas artinya sebetulnya dia ingin berangkat, tapi kemudian uzur yang menghalangi mereka. Siapa tadi? Yang pertama orang lemah, orang yang sakit, dan mereka yang tidak punya logistik. Ya. Memang tidak punya, mau gimana? Ya. Lalu lihat wala 'alal, ya ini. Ya. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencelah orang yang berbuat baik. Nah, kenapa dikatakan ini ya akhi? Karena orang-orang munafik mencela mereka. Ya. Lihat nanti di ayat sebelumnya, mereka ada yang menyumbang sedikit dicelah. Ya. Kata mereka, "Innallaha ghaniyyun", Allah Maha kaya dari sedekah seperti ini. Ketika bersedekah banyak juga dicela. Inilah orang munafik. Ya. Senantiasa ingin merendahkan orang-orang yang ingin berbuat baik. Dan kaidah ini ya ikhwan, banyak sekali bisa kita petik, bisa kita bawa di dalam ranah kehidupan yang lain, ya. Ya. Seperti kita tahu, ya, dalam suami istri ya ikhwan, atau dalam keluarga, suami sudah berbuat nafkah, mencari nafkah yang terbaik, tapi masih dianggap kurang. Ya, ada aja ya akhi, ya, para istri, ya. Nabi pernah mengatakan, "Uritun nar", aku diperlihatkan neraka, "wa raaitu aktsaru ahliha an-nisa", dan aku melihat paling banyak penduduknya adalah wanita. Ya.
Lalu Nabi mengatakan, kenapa? Ada yang mengatakan kenapa? Kata Nabi SAW, yakfur. Nah, yakfurna, mereka kufur. Lalu ada yang mengatakan yakfurna billah, apakah kufur kepada Allah? Kata Nabi, la yakfurnal ashir, mereka mengkufuri, tidak pandai berterima kasih kepada suami mereka. Jika suaminya berbuat baik sepanjang tahun, lalu satu hari ia tidak baik, maka dia akan mengatakan, kau tidak pernah baik sama saya. Subhanallah. Nah ini makanya kalau suami, ibu-ibu sudah betul-betul banting tulang mencari nafkah, ikhlas, lalu kemudian ada kekurangan dalam perbuatannya, ya, ada kekhilafan di situ, maka tidak boleh dicela. Jadi akhi, ini memang, ya, kaidah ini memang berkaitan dengan, ya, perang, ya. Tetapi ya akhi, ada kaidah dalam tafsir bahwa, ya, kaidah itu bi umumil lafz, yakni dengan keumuman lafaz. Ya, bukan karena kekhususan sebab bahwa ini memang betul-betul ini memang cerita ini menyangkut dengan perang Tabuk, tapi keumuman lafaz yang bisa dibawa dalam kehidupan yang lain. Jika kita punya anak buah, ya ikhwan, sudah berusaha berbuat yang terbaik, niatnya baik untuk melakukan, lalu kemudian ada kekurangan dalam perbuatannya, tidak boleh dicela. Ya. Ada orang yang sudah berusaha mengurus masjid, dia ikhlas mengurus dakwah, ya, lalu kemudian ada kekurangannya, wah, jamaah jangan suka mencela, kamu memang enggak becus mengurus. Satu kali ustaz tidak hadir misalnya, yang disalahin panitianya, kamu bener enggak sih ngurus ustaz? Nah, kalau dia betul-betul ikhlas, jujur, ya, berusaha berbuat baik, lalu ada kekurangan, tidak boleh dicela. Ya, maka Allah Ta'ala kata, ma'alal muhsinina min sabil, tidak boleh, tidak ada jalan mencela bagi orang yang ingin berbuat baik. Tapi ada syaratnya tadi, idza nasahu lillahi wa rasuli, jika betul-betul mereka ikhlas berbuat kebaikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sebaliknya juga ya akhi, istri kita, ya, mereka Masya Allah Pak, meninggalkan keluarganya, mungkin sarjana, ya, dia rela tidak bekerja, ijazahnya dia tidak pakai karena bersuami, dia ikut suaminya, rela hanya tinggal di rumah merawat anak. Maka jika ada kekurangannya, ya ikhwan, jangan celah. Ya, jangan dicela. Mereka sudah berusaha berbuat baik, lalu kemudian ada kekurangan dalam kebaikannya itu, maka kita nggak boleh mencela. Ya, ini Masya Allah bagus sekali Pak. Ini kaidah yang kalau kita terapkan, Masya Allah akan banyak manfaatnya. Ya. Pemimpin kita juga begitu. Kalau dia sudah berusaha berbuat baik, lalu kemudian ada celah ada kekurangannya, maka tidak boleh dicela. Ya, syaratnya betul-betul ada niat untuk berbuat baik. Ya. Ya. Kenapa ya akhi? Ya, ada orang-orang yang memang kerjaannya mencela orang, ya, seperti disebutkan di ayat ini, ya. Ada mereka kalau bersedekah dicela oleh orang munafik. Mereka kalau bersedekah kecil, kata orang munafik, Allah tidak butuh sedekah yang seperti ini. Bersedekah besar dianggap riya, sombong, gitu kan, serba salah. Ada orang-orang yang seperti ini ya akhi. Ya, setiap kebaikan kita tidak pernah dianggap baik. Maka kaidah ini, ya, sangat baik, ya, digunakan ketika kita bermuamalah dengan siapapun. Seperti seorang anak dengan orang tua sudah berbuat baik tapi masih dicelah-celah ini. Ya. Ya, supir kita sudah berusaha mengantar dengan baik, masih dicela. Kalau dia ada betul-betul sudah berusaha mencari jalan lalu kemudian tidak ketemu, kita boleh mencelanya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ya. Wala 'alal ladzina wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, lihat Allah tutup ayat ini dengan Ghafurur Rahim. Maknanya bahwa berkaitan, jadi kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, jika Anda mendapati ayat ditutup dengan nama dan sifat-sifat Allah, maka cara mengetahui ayat atau cara mengetahui makna Ghafur atau makna sifat nama Allah itu adalah melihat ayat sebelumnya. Yaitu apa? Bahwa orang yang sudah berusaha, ya, melakukan kebaikan tapi kemudian ada kekurangannya, maka tidak boleh dicela. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Baik, ikhwan, wala 'alal ladzina idza ma atauka, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad, litahmilahum, agar engkau membawa mereka berperang. Qulta, lalu kau mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak mendapati kendaraan untukmu. Ya.
Lalu tawallau, maka mereka pun berpaling. Wa a'yunuhum tafidu minad dam', dan air mata mereka mengalir karena air mata. Ya. Apa namanya? Hazanan, karena sedih. Ya. Hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka sedih karena mereka tidak mendapati sesuatu yang bisa dia sedekahkan. Lihat ya ikhwan, banyak orang-orang seperti ini. Orang yang ingin berbuat kebaikan dalam Islam, tapi dia nggak punya apa-apa. Jangan dicela orang seperti ini ya ikhwan. Ya. Maka hargai setiap apapun kebaikan. Orang yang ada keinginan berbaik. Ya. Mereka datang kepada Nabi mengatakan tidak ada onta, tidak ada kendaraan, perjalanan jauh. Tidak mungkin dengan jalan kaki, harus ada onta, harus ada kendaraan. Dan kendaraan sudah. Dan apa yang terjadi? Saking tulusnya mereka kembali ke kampungnya. Dan ada sebagian ulama mengatakan ini ada 7 sahabat dari Bani Muzani. Ada yang mengatakan Abdullah bin Mughaffal dan teman-temannya. Ada 7 orang yang datang kepada Nabi ingin ikut perang, tapi Nabi tidak izinkan. Kenapa? Tidak ada lagi kendaraan untuk membawamu. Dan apa yang terjadi ikhwan? Mereka tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam', dan mereka berpaling sambil air mata mengalir deras. Kenapa? Sedih, tidak bisa ikut perang. Demikianlah para salaf ya ikhwan, ya. Mereka punya semangat beramal. Mereka sangat sedih jika luput dari sebuah amalan. Ya. Mereka sering tangisan para sahabat, para salaf ketika mereka kehilangan amal soleh, banyak direkam dalam buku-buku, ya, dalam asar-asar mereka. Masya Allah, sebagian boleh saya sedikit ceritakan bagaimana ketika Abu Hurairah datang kepadanya kematian, beliau menangis. Maka dikatakan, ya Abu Hurairah, apa yang membuatmu menangis? Beliau mengatakan, aku tidak menangis karena dunia kalian ini, tetapi aku menangis karena jauhnya perjalananku, min qillati az-zad wa min bu'dis safar, karena jauhnya perjalanan akhirat tapi sedikitnya bekalku. Coba bayangkan, Abu Hurairah ya ikhwan mengatakan sedikitnya bekalku, apalagi dengan kita. Ya, dan sekarang aku mendaki untuk menuruni ke arah jannah dan neraka, dan aku tidak tahu ke arah mana Allah akan mengarahkanku, surga atau neraka. Ya, seorang tabi'in namanya Yunus, ya, bin Ubaid, ya, rahimahullahu taala. Beliau ketika akan meninggal sangat menyesal. Lalu dia melihat kedua ujung kakinya seraya menangis. Lantas orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui apa yang membuat ia menangis, apa yang membuat jiwanya goncang. Maka mereka bertanya, wahai Abu Abdillah, apa yang membuat bakaika, apa yang membuatmu menangis? Lantas beliau menjawab, ketika sambil melihat kakinya, kedua kakiku ini tidak pernah terkena debu jihad. Ya, saya menangis karena kaki ini saya tidak pernah pakai berjihad. Menyesal ya ikhwan. Ya, kalau kita jangan jihad dulu ya ikhwan. Bagaimana antum, orang yang mungkin sudah tua lalu kaki ini tidak pernah dipakai ke masjid? Ya, lihat beliau menangis ya. Dan juga bagaimana tangisan Khalid bin Walid ya ikhwan. Khalid bin Walid ketika mau menangis meninggal di atas ranjang, padahal Masya Allah Pak, di perang apa, saya agak lupa perangnya. Ya, dia pernah menghabiskan 9 pedang. Untuk bayangkan bagaimana hebatnya Khalid bin Walid. 9 pedang dalam satu perang, 9 pedang patah. Ya. Dan dia tidak pernah kehilangan perang sesudah apalagi sesudah Nabi meninggal. Ikut menaklukkan Mesir, ikut menaklukkan ini, luar biasa. Tapi dia ditakdirkan Allah meninggal di atas ranjang. Dan dia menangis itu. Seperti mati dalam keadaan pengecut. Ya, dia menyesali kematian itu. Ya, kenapa? Karena dia orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ada, lihat ya, di antara mereka, ya, ada yang, lihat, Al-Waqi' bin Jarrah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, Al-A'mashi selama kurang 70 tahun tidak pernah luput dari takbiratul ihramnya imam. Ya, coba lihat ya, tidak pernah luput takbiratul iman selama 70 tahun ya ikhwan. Lalu juga Al-Qadi Taqiyuddin Sulaiman bin Hamzah Al-Maqdisi rahimahullah, aku tidak pernah salat fardu sendirian kecuali 2 kali. Ini yang saya ceritakan tadi, ini baru saya ingat. Namanya Al-Qadi Taqiyuddin Sulaiman. Ya.
Dan ketika aku sholat sendirian di rumah, aku merasa seakan-akan aku tidak sholat. Bayangkan. Makanya orang kalau sudah biasa sholat berjamaah, karena uzur dia sholat sendiri, dia merasa tidak sholat, Pak. Ya. Ya. Lihat ya akhwan, bagaimana penyesalannya. Ia sedih terluput dari sholat berjamaah, padahal hanya 2 kali. Seolah-olah dia tidak sholat ketika sholat sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Sering sholat di kamar, sering sholat di rumah, padahal masjid dekat. Ya. Ya. Hati merasa tenang-tenang saja, tidak menyesal ketika sholat berjamaah. Bahkan ada di antara mereka ya akhwan, tidak sholat malam itu menangis luar biasa. Ya. Hanya karena luput dari tidak sholat malam. Muhammad bin Sama'ah rahimahullah berkata, selama 40 tahun aku tidak pernah luput dari takbiratul ihramnya imam, walaupun sehari saja, kecuali ketika ibuku meninggal dunia. Ini uzurnya karena ibunya meninggal dunia. Iya. Subhanallah ya akhi, lihat bagaimana kisah para salaf, yang lihat bagaimana para sahabat luput dari perang, dia menangis muncul ke air mata. Kenapa? Karena ia luput dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjut ya akhwan. Ya. Ya. Nah, di antara pelajaran dari kisah perang Tabuk ini ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah adalah adanya orang-orang yang sering membuat-buat uzur agar tidak berperang. Ya, gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak bersiap untuk melakukan itu. Ya. Maka Allah Ta'ala sampaikan ayat. Allah Ta'ala berfirman, fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum. Jika Allah Ta'ala wahai Muhammad mengembalikan engkau kepada mereka, ini di Madinah, ya, fasta'dzanuka lil khuruj, lalu mereka minta izin untuk berperang lagi bersamamu, padahal mereka sudah dikasih kesempatan, mereka tidak mengambil kesempatan itu. Lalu minta izin untuk berperang lagi di saat yang lain. Maka ini akibat ya ikhwan, akibat sering menunda-nunda amalan, ya. Akibat sering menyepelekan kesempatan beramal. Bulan Ramadan berlalu begitu aja, ya. Ada kesempatan beramal dia tidak beramal. Ada kesempatan sholat berjamaah dia tidak sholat berjamaah. Maka Allah katakan kepada Nabi SAW, ya ini akibatnya, Allah tutup pintu amal itu. Allah katakan, "Faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya adwa." Katakan kepada mereka yang tadi sudah diberi kesempatan tapi dia tidak mengambil kesempatan itu, kali ini katakan kepada mereka, kalau minta izin ingin berperang lagi, katakan never. Kalian tidak pernah kalian sama sekali tidak boleh lagi keluar bersamaku berperang selamanya. Selamanya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ini juga ya ancaman bagi orang yang suka ya menyepelekan at-tahawunu anil amri idza hadar waktu, ya ini menganggap sepele perintah ketika telah ada di depan mata. Maka ketika mereka mau berperang lagi, Allah katakan jangan. Ya. Ya, dalam ayat yang lain juga dalam surah yang sama, lihat ancaman yang lain selain ditutup ya. Selain ditutup pintunya, bahkan Allah Taala katakan ya, katakan kepada mereka, ya, innakum raditum bil qu'udi awwala marrah. Kalian sejak awal ya lebih senang dengan kehidupan dunia. Ya, mereka senang duduk di rumah. Dan ini bukan pandangan hidup seorang mukmin. Pandangan hidup seorang mukmin ya ikhwan, mencintai akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Faq'udu ma'al khalifin, maka duduklah engkau ya bersama orang-orang yang tertinggal. Ya, ini bersama wanita yang memang tidak wajib perang, bersama anak-anak. Ini hukuman bagi mereka. Ya, makanya Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang, Pak, setelah Nabi SAW berperang, dan dia melihat, dia menangis, dia sedih. Ternyata di Madinah tidaklah orang tertinggal kecuali orang yang terkenal kemunafikannya. Dia sedihnya luar biasa.
Ya, jangan sampai kita seperti ini, ikhwan. Orang-orang pergi sholat semua ke masjid, lalu kita dapati orang yang tidak sholat ternyata orang yang mabuk, orang yang dugem. Apa enggak malu antum disamakan dengan mereka? Ya. Maka Ka'ab bin Malik merasa menyesal ketika karena dia tidak berikut berperang, dia mendapati di Madinah yang tertinggal hanya orang-orang yang terkenal kemunafikannya dan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang buta, anak kecil. Nah, ini sebuah hukuman. Hukuman yang lain ya ikhwan, Allah juga katakan, "Lau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah." Seandainya mereka ingin berperang, tentu mereka menyiapkan diri. Walakin karihallahu bi'athahum. Tapi Allah benci keberangkatan mereka. Nah, ini lihat. Bayangkan, Masya Allah, kalau sudah membenci kita beramal, bayangkan. Fathabbatahum, dan Allah melemahkan semangat mereka. Hati-hati ya ikhwan. Kalau antum sering menunda-nunda amalan, lalu penyakit atau ancaman, hukuman yang paling berat adalah Allah lemahkan semangat kita. Ya, ketika Ramadan kita nggak mempersiapkan diri. Kata Allah, "Lau aradul khuruja," kalau memang mereka punya niat untuk berperang, la'addu lahum 'uddah, tentu mereka punya persiapan dong. Nah, makanya akhi, kita harus bersiap ini sebelum Ramadan. Kalau enggak Pak, nanti pada saat satu Ramadan lemah kita, semangat kita. Ini ayat ini bisa juga kita pakai setiap musim ketaatan. Orang yang tidak menyiapkan diri ketika musim ketaatan akan tiba, dia tidak menyiapkan dirinya, maka Allah hukum dia ketika ketaatan tiba, dia lemah. Ini banyak orang Pak, baru satu Ramadan baru jam 10 pagi udah loyo kan. Karena dia tidak pernah siap. Nabi siap Pak. Kata Aisyah radhiyallahu taala, tidak pernah Nabi hampir berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Ya, tanggal berapa Sya'ban sekarang? 16 ya? Ya. Kita harus sudah mulai ya, akhi, sudah mulai siap-siap. Ya, hukuman yang paling berat ya kan, fathabbatahum, Allah lemahkan semangat mereka. Kenapa? Karena at-tahawun, menganggap sepele amalan ini. Ya. Maka ya akhi, ya ini ya, bahkan lihat ya, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut perang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW. Mereka senang dia ikut perang. Ya, wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka membenci berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ya, ini orang-orang munafik. Ya, dan mereka berkata, la tanfiru fil har, jangan kalian pergi perang dalam musim panas ini. Qul, katakan Muhammad, naru jahannam asyaddu harra. Katakan Muhammad bahwa api neraka lebih berat, lebih panas dari ini. Ya, lau kanu yafqahun, kalau mereka mengetahuinya. Ini pentingnya Allah tutup dengan lau kanu yafqahun. Ini pentingnya bertafaqquh fid din ya ikhwan. Ini. Apalagi di bulan Ramadan tahun ini ya akhwan ya, sangat berat karena musim panas. Tahun lalu aja di Mekah Madinah itu kalau bulan apa ya? Ya sekarang puncak musim panas bulan Ramadan. Ya, berat sekali. Ya, enggak usah puasa, Bro. Panas ini. Katakan neraka jahanam lebih panas ya. Maka ini perlunya ini kaidah kehidupan kita, perlu siap ya ikhwan ya. Ya. Lalu kemudian ya, ayat selanjutnya yang tadi kita juga, innamas sabilu, ya, sesungguhnya yang boleh disalahkan, ini dia. Tadi tidak boleh menyalahkan orang yang berniat baik melakukan kebaikan, tapi ternyata ya ada kekurangan dalam kebaikan, tidak boleh dicelah. Karena ada saudara-saudara kita ini yang kerjanya seperti mencari tajassus ya, mencari aib orang. Ya, ya akhi, termasuk orang yang berijtihad lalu dia salah, tidak boleh dicelah. Maka ya akhi, sebagian ulama tidak mau mencela para sahabat yang turun dari bukit pemanah itu. Ya, kita sering melihat kan, wah iya gara-gara sahabat haus dunia. Kita katakan ya akhi, ini pendapat yang bijak adalah bahwa para sahabat ini salah dalam ijtihad. Bahwa mereka menganggap perang sudah selesai. Ya. Ini pandangan yang lebih bijak. Kita sering mendengar ya, terutama kalau kita umroh ya, para guide kita ketika di Bukit Uhud itu, ini bukit pemanah Pak. Kita ini gara-gara para ini 50 orang ini cinta harta, cinta dunia. Ya ikhwan, kalau mereka cinta dunia ngapain ikut perang?
Ya. Kita katakan mereka salah berijtihad ya ikhwan. Mereka ada yang mengatakan, ya wahai ya kaum katanya, wahai ya kaum yani wahai sahabat, lihat sahabat kita sudah mengumpulkan. Karena memang sebagian sahabat di bawah Uhud sudah mengumpulkan perang. Kenapa? Wanita-wanita dan pasukan-pasukannya Abu Sufyan sudah lari tunggang langgang pulang ke Mekah. Ya, mereka sudah meninggalkan area perang, area of the battle sudah dia tinggalkan, lari. Maka sebagian sahabat mengumpulkan perang. Maka orang-orang yang di atas bukit ini sebagian berijtihad. Salah, maka tidak boleh dicela. Ijtihadnya apa? Mereka kan Nabi mengatakan ketika menempatkan pasukan ini, Abdullah bin Jubair pimpinannya 50 orang, la tabrahu makanakum hadza. Kalian sekali-kali jangan turun meninggalkan bukit ini, apapun yang terjadi. Hatta engkau melihat kami dimakan burung pemangkai daging, jangan tinggalkan perang ini sebelum ada perintah dari saya, sebelum perang selesai. Nah, sebagian sahabat mengatakan kan perang sudah selesai, boleh dong kita turun. Nah, kesalahan dalam ijtihad ini nggak boleh dicela ya ikhwan. Maka orang yang berijtihad dengan ilmunya, tidak semua orang bisa ijtihad, orang yang memiliki kapasitas dan ilmu tentang itu tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan orang yang berijtihad lalu salah dapat pahala berapa? 1. Tapi tentu niatnya baik. Dia tulus mencari kebenaran dengan ilmu yang dia miliki, lalu dia salah, dimaafkan. Termasuk ya akhi, kita sering dicekoki cerita-cerita tentang perang antara dua sahabat, yaitu kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abu Thalib. Kita harus tawakuf, jangan mulut kita tajam kepada salah satu pihak, tak boleh ya ikhwan. Karena mereka adalah sahabat Nabi SAW, generasi terbaik. Kita katakan mereka salah karena salah ijtihad. Ya, Muawiyah berijtihad dengan ijtihadnya, bahwa yang harus diprioritaskan adalah pembunuhan Utsman. Muawiyah, Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah juga berijtihad bahwa yang penting adalah stabilitas dulu. Karena setelah terbunuhnya Utsman agak sedikit goncang kota Madinah. Maka mereka dua-duanya salah dalam membuat prioritas. Tidak boleh kita celah. Karena dua-duanya sahabat Nabi yang ingin pasti mencari kebaikan. Tidak boleh dicela. Kita sering waktu ini SD kan dicela ini, cela itu, enggak boleh mencela mereka. Ya. Subhanallah ya. Nah, innamas sabilu, jalan untuk menyalahkan hanyalah alal ladzina yasta'dzinuka wa hum aghniya. Mereka yang minta izin tidak ikut berperang padahal mereka itu aghniya, orang-orang kaya. Ya, mereka mampu, cukup, dia bisa beli, tapi ya, orang yang sebetulnya ya akhi mampu untuk melakukannya. Makanya ya, kaidah ini tidak bisa dijadikan dalil dalam semua kaidah kehidupan. Ada orang-orang yang memang sudah ada akad. Ya, misalnya dia akad untuk sewa menyewa ya, apartemen gitu. Akadnya itu harus ada siap ini. Ternyata dia ya tidak boleh mengatakan, "Wah, enggak boleh dicelah." Saya kan, nah enggak, itu beda. Ya, kalau tadi sukarela kan? Sukarela. Tapi kalau ini memang akad, terikat dengan al-mu'minun al-muslimun ala syurutihim. Kalau dia katakan saya akan jual laptop dengan spesifikasi seperti ini, ternyata dia ingkar janji, maka kita boleh kritik dia. Kamu gimana sih? Perjanjian saya mau beli ini kok tidak sesuai. Nah, itu boleh. Nah, adapun yang pertama yang tidak boleh celah adalah mereka yang sukarela ingin berbuat baik. Ya. Nah, inilah ya akhi, makanya Nabi melihat neraka surga sebagian besar penduduknya adalah orang miskin ya. Orang kaya ini banyak alasan kalau mau berbuat baik. Ya. Maka ya akhi, Nabi SAW mengatakan ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah pada laki-laki yang saleh. Ya. Ya. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Ya. Mereka rela bersama orang-orang yang tidak ikut perang. Ya, ini orang-orang lemah, orang miskin, orang-orang wanita, anak-anak kecil. Enggak punya rasa malu dia. Ya. Tinggal di Madinah bersama orang-orang yang sebetulnya diberi uzur untuk tidak berperang. Ya. Wa taba Allahu ala qulubin. Ini hukuman yang sangat berat ya ikhwan. Lalu Allah mengunci mati hati mereka. Nah, ini makanya akhi, jangan, Allah sebutkan juga dalam Quran. Ya. Ya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.
wa ma nazala minal haqq. Tidakkah telah datang saatnya bagi orang beriman untuk hatinya khusyuk menyebut nama Allah dan tunduk kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Ya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihi al-amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti orang Yahudi Nasrani yang menunda-nunda, membiarkan wasting time. Ya. Membiarkan syariat ini tidak diamalkan. Fatala 'alaihim, maka berlalu waktu yang panjang dia biarkan semua itu. Lalu apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, hatinya dikunci oleh Allah. Nah ini ya akhi, sampai kapan kita nggak mau sholat berjamaah? Sampai kapan kita nggak mau menuntut ilmu? Sampai kapan Allah hukum kita nanti dikunci di balik hati kita? Ya, di balik hati kita. Ya ini kita sudah dapat hidayah, lalu kemudian kita tidak memanfaatkannya. Di apartemen ini ada masjid, lalu kita tidak sholat berjamaah, lalu kita biarkan berlalu waktu yang panjang, maka Allah ancam dengan ini. Ya, faqasat qulubuhum. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika dia menyeru kepada kalian kepada apa-apa yang menghidupkan hati kalian. Wa'lamu, ini ancaman. Kalau kalian menunda-nunda seruan Allah dan Rasulnya, ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, bahwa Allah yang menjadi batas antara seorang dengan hatinya. Hati ini bisa dibolak-balikan. Nah maka ya akhi, inilah penyakit orang-orang munafik. Maka dibalik hatinya, ya, dikunci hatinya. Siapa yang bisa membuka kunci? Yang hati itu sudah ditutup oleh Allah, kecuali Allah yang membukanya. Maka lihat Nabi SAW selalu kata Ummu Salamah radhiyallahu taala, istri Nabi adalah Nabi kalau di rumah banyak sekali membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang diulang-ulang Nabi. Nabi khawatir dengan dibolak-bolakkannya hati beliau. Maka selalu beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa, minta kepada Allah. Nah, oleh karenanya ya akhi, ya, hanya orang yang diberi uzurlah yang tidak boleh dicelah. Oleh karenanya ya akhi, orang yang uzur, ya, jadi pahala itu ditentukan oleh niat. Maka ketika pulang dari perang Tabuk ini ya ikhwan, ya, Nabi SAW berkata begini, ya, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah, ya, ini pulang dari Tabuk, ya, lalu Nabi mengatakan sesungguhnya di Madinah sekarang ini mereka tidak ikut perang, tapi ada orang laki-laki, beberapa orang laki-laki, ya, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian, ya, menempuh suatu perjalanan, tidak pula kalian melewati sebuah lembah, ya, illa kanu ma'akum, kecuali mereka menyertai kalian dari sisi pahala, ya, dari sisi pahala, ya. Lalu Nabi mengatakan kenapa? Habasahumul mahmarat, mereka tertahan karena uzur sakit. Maka ya akhi, agama kita ini perjalanannya adalah perjalanan hati ya ikhwan. Ya, makanya perbaiki hati kita, selalu punya niat. Maka Nabi memberikan ada hadis yang sangat indah sekali. Nabi mengatakan dunia ini milik 4 golongan. Yang pertama orang yang punya harta dan punya ilmu, yang dengan ilmunya dia bisa bersilaturahmi dan menginfakkan hartanya. Dan ada orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta, tapi dia punya niat seperti yang pertama. Maka Nabi mengatakan hum sawa, mereka sama dalam sisi pahala. Bayangkan ini niat, hebatnya niat dalam Islam. Orang ini tidak punya ilmu tapi dia punya niat ingin bersedekah kalau dia punya harta. Maka walaupun dia tidak bersedekah tapi dia punya niat, dihitung pahala, Pak. Hebatnya. Sama juga dosa. Orang ketiga, dia punya harta tapi tidak punya ilmu, maka hartanya dia gunakan untuk bermaksiat. Yang celaka orang yang keempat, dia tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Ini orang paling celaka, tapi dia punya niat, dia ingin bermaksiat, sama dengan nomor 3. Kata Nabi, hum sawa, mereka sama dalam dosa. Ya, maka ya akhi, jadi niat, yang penting antum sudah berniat ingin berbuat baik, lalu kemudian ada uzur, pahalanya jalan.
Ya. Ya. Lalu juga Nabi mengatakan idza maridal abdu, jika seorang hamba sakit ya, atau safar atau bepergian safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka ia akan ditulis pahala amalnya ya. Kalau orang sedang safar tentu banyak amalan yang dia tinggalkan. Mungkin dia tidak bisa sholat duha, mungkin dia tidak bisa sholat malam, mungkin dia tidak bisa sholat puasa Senin Kamis. Ini yang rutin loh ya, yang rutin. Gara-gara apa? Mungkin ketika sakit. Ini Masya Allah Pak, indahnya istiqomah amal. Antum yang biasa istiqomah Senin Kamis, Masya Allah berbahagialah antum. Suatu ketika nanti antum tua, uzur, terhalang untuk melakukannya karena uzur Pak, maka tetap argo pahalanya jalan ya ikhwan. Subhanallah. Suatu ketika antum safar misalnya, biasa sholat malam tapi karena safar capek nggak sholat malam, tetap dihitung. Ini hadisnya. Ya, kutiba lahu ya mithlu ma kana ya'malu, maka dicatatkan pahala seperti apa yang diamalkannya ketika apa? Muqiman, ketika dia bermukim, yakni tidak bersafar, sahihan, dan ketika sehat. Ya. Ya kenapa? Karena orang ini tidak mau melakukannya, tapi dia terhalang karena uzur. Ya, terhalang karena uzur. Ya. Adapun jika hal itu bukan kebiasaannya, ya, maka pahalanya niatnya saja. Ya, pahala niatnya saja. Jadi dia punya niat tapi kemudian terhalang ini. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Nah, ini ya ikhwan, Masya Allah ya, kaidah yang sangat indah ya. Ya. Apa kesimpulan dari kaidah kita ini? Niyatuka as-sadiqah fi nasratil haqqi wa ahlihi tarfa'uka darajat. Niat yang baik, niat yang jujur ya ikhwan. Ya, makanya jujur itu penting. Ya, kejujuran hati kita. Ya. Itu membantumu dalam menolong al-haq dan dan ahlul haq ya. Maka ini akan mengangkat derajat kalian. Maka ya di mana-mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dalam hal apapun kita membersihkan hati ketika beramal. Karena niat itulah yang akan Allah melihat amal kita. Maka Imam Al-Muzani rahimahullah, Bakar Al-Muzani rahimahullah taala mengatakan, ya, ma sabaqakum Abu Bakrin fi kasrati salatin wala siyamin, walakin ya ala khatara fi qalbihi. Kata beliau ini, Abu Bakar tidak mengalahkan kalian. Dia adalah sahabat yang paling utama. Tapi dia bukan hebat gara-gara banyak salatnya. Dia bukan mengalahkan kalian karena banyak sedekahnya, tidak. Tapi apa yang ada di hatinya, kejujurannya beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Maka selama kita jujur ya akhi beramal lalu kemudian tertahan, maka ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Min barakatil ihsan annahu yasturu naqsil muhsinina ya wa yujbirah, bahwa di antara keberkahan orang yang berbuat baik bahwa tidak boleh dicelah ketika ada kekurangannya. Maka berbuat saja baik ya ikhwan ya. Niat kita baik, ingin berbuat baik, kita mau menolong orang ternyata dicelah kiri kanan, maka lanjutkan. Karena ini adalah ada aslul ihsan wal itqan. Adalah kaidah dasar untuk berbuat baik adalah serius berbuat baik. Ya. Ya, maka tidak boleh dicela orang yang serius berbuat baik, bersungguh-sungguh menyempurnakan kebaikannya. Tapi ini yang dapat saya sampaikan ya akhi, mudah-mudahan ada manfaat, dan saya mohon maaf karena saya ada hajat ingin mengantar ibu kandung kami untuk ada hajat malam ini, maka saya minta izin untuk tidak melanjutkannya sesudah Isya ya. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.